Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramdan dari kelas Fikih 2, mahasiswa PPG dalam jabatan 2021, Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Hari ini, tanggal 13 September 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam bentuk video untuk uji kinerja PPG dalam jabatan 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana anak-anakku sekalian kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagus, semangat sekali, luar biasa. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu dalam kegiatan belajar. Sebagaimana kita ketahui, kegiatan belajar sudah bisa tatap muka ya. Alhamdulillah. Kita akan belajar mata pelajaran fikih seperti biasa ya. Silahkan sebelum kita memulai kegiatan belajar, Bapak minta untuk KM atau ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan Rofi untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wasi'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kegiatan belajar kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan keberkahan senantiasa menyertai kita semua dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal. Amin. Baik anak-anakku sekalian, Bapak absen terlebih dahulu ya. Silahkan acungkan tangan sambil mengucapkan hadir atau hadiroh ya. Asila, Hadiroh. Dinda, Hadiroh. Hanin, Hadiroh. Hilman. Ya, alhamdulillah. Baik, semuanya hadir semua ya. Alhamdulillah bisa mengikuti kegiatan belajar untuk hari ini. Tentunya ya, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun sehingga kalian bisa hadir semuanya di sini. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita ke pembelajaran, Bapak ingin mengajak kalian mengingat pelajaran yang kemarin. Ayo, ada yang masih ingat? Masih. Bagus ya. Kemarin kita mempelajari manfaat zikir dan doa. Bagus. Bapak tanya, manfaat zikir dan doa itu ada beberapa poin ya. Baik. Siapa yang tahu yang pertama? Iya, Sarah. Hati akan menjadi tenang. Manfaat zikir dan doa yang pertama adalah hati akan menjadi tenang. Bagus, luar biasa. Belajar berarti ya di rumahnya ya. Berarti mengingat ya, masih ingat. Oke, itu yang pertama, hati menjadi tenang. Yo, yang kedua, siapa lagi? Iya, bagus, Hilman. Apa? Terhindar dari sifat sombong. Terhindar dari sifat sombong. Iya, bagus. Yang kedua bisa terhindar dari sifat sombong. Bagus ya. Hilman juga belajar di rumah ya. Makanya sekarang masih ingat. Oke, yang ketiga. Siapa lagi? Ayo. Oh iya, silakan Dinda.
Zikir dan doa menjadikan sifat kita lebih sabar. Iya, bagus sekali, luar biasa. Kayaknya semua anak-anakku bisa membaca tadi malam, mempersiapkannya ya. Bagus sekali, luar biasa. Selanjutnya yang terakhir, satu lagi. Ada kan ya? Oke, iya. Dari penyakit jiwa dan sosial. Terhindar dari penyakit jiwa dan sosial. Iya, bagus. Bagus yuk ya. Kamu juga bisa mengingat, masih ingat, dan juga artinya berarti kalian mempersiapkan atau membaca dari rumah. Nah, ini materi yang akan dibahas hari ini, yaitu adab dan hikmah doa. Berkaitan dengan materi yang kemarin, masih tentang zikir dan doa, bab zikir dan doa. Namun untuk yang sekarang, yaitu tentang adab dan hikmahnya. Namun hikmah dan adab di sini khusus untuk doa saja, karena zikir sudah kita bahas. Baik. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menelaah adab dalam berdoa dengan benar tanpa bimbingan guru. Maksudnya, di sini kita akan mempelajari tentang adab, ya. Adab berdoa seperti apa, bagaimana nanti akan kita bahas. Yang kedua, peserta didik dapat mengkategorikan hikmah dalam berdoa dengan benar tanpa bimbingan guru. Artinya, untuk yang kedua, berarti kita akan mempelajari hikmah tentang doa. Peserta didik dapat mempresentasikan tentang bacaan doa yang dilafalkan setelah sholat dengan benar tanpa bimbingan guru. Artinya, kita akan membaca doa setelah sholat, ya. Kebetulan materi ini sudah Bapak tugaskan. Jadi nanti Bapak minta beberapa sampel saja, contoh saja dari kalian, dari laki-laki satu deh, sama perempuan juga satu ya, untuk membacakan, atau Bapak ingin tahu sampai sejauh mana sudah menghafalnya. Baik, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, dan berikutnya silahkan kalian renungkan. Ada sebuah motivasi belajar. Oke, inilah. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya kebodohan. Silahkan disimak dan mari kita renungkan sejenak bahwasanya orang belajar itu pasti lelah, ya. Tetapi lelahnya sekarang lebih baik sekarang daripada nanti kita bodoh pada akhirnya, ataupun harus tahan menanggung perihnya kebodohan daripada nanti menahan perihnya kebodohan. Lebih baik kita sekarang capek-capeknya atau lelahnya. Bisa dipahami? Bisa. Seperti biasa kita mengamati gambar-gambar dulu, ya. Baik. Yang pertama, silahkan saksikan. Nah, di sini ada gambar berkaitan dengan apa? Materi kita sekarang? Berdoa. Bagus. Dalam gambar tersebut sedang apa? Ayo. Sedang berdoa, tapi gimana kesannya itu? Khusyuk ya, karena terlihat sambil menangis. Oke, siapa yang ingin berpendapat? Ya, atau menanggapi tentang gambar yang pertama? Oke, Asila, bagus. Silahkan. Menurut saya gambar tersebut adalah gambaran orang yang berdoa dengan penuh kekhusyuan. Doa dengan khusyuk dan penuh harap tanpa terasa bisa membuat kita berurai air mata. Iya, bagus, tepuk tangan. Tanggapan dari teman kalian tepat sekali ya. Yang namanya berdoa dengan khusyuk, penuh harap itu ya pasti dikabulkan oleh Allah. Bisa membuat air mata kita berlinang atau berurai saking khusyuknya. Terima kasih, nah ya.
Bagus sekali tanggapannya. Kita lanjutkan ke gambar yang kedua. Oke, di mana ini kira-kira? Ayo. Di depan Ka'bah. Di Mekah. Masjidnya namanya apa? Masjidil Haram. Ya. Ini juga sama, sedang berdoa. Baik, siapa yang mau menanggapi gambar kedua? Oke, Intan, bagus, silakan. Menurut saya, gambar tersebut adalah gambaran orang yang berdoa di tempat yang mustajab atau tempat istimewa. Terlihat di sana bahwa berdoa di depan Ka'bah, Masjidil Haram adalah tempat yang istimewa dan mustajab. Iya, bagus, tepuk tangan. Masjidil Haram atau tempat-tempat yang lainnya seperti masjid adalah tempat yang istimewa. Kalau disebut istimewa berarti doa kita mustajab. Ya, baik. Yang ketiga, satu lagi, oke. Silahkan perhatikan. Nah, kira-kira di mana ini? Kuburan. Di kuburan. Sedang ziarah atau gimana ini? Berdoa juga kan? Oke, ini juga sedang berdoa. Siapa yang mau menanggapi gambar ketiga? Oke, Ropi, bagus, silahkan. Menurut saya, gambar tersebut adalah gambar orang yang sedang berziarah kubur. Artinya, sedang mendoakan orang yang sudah meninggal. Meskipun terkadang ada orang yang suka berdoa di tempat seperti kuburan yang dianggap keramat untuk meminta doa kepada orang yang meninggal. Ya. Segala keperluan atau hajatnya. Hal ini tentunya bertentangan dengan ajaran Islam. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk teman kalian, Rofi. Ini ziarah kubur, isinya berdoa ya. Namun menurut teman kalian, kadang juga Pak ada orang yang memintanya kepada orang yang dikubur. Nah, ini yang tidak boleh ya, bertentangan. Baiklah anak-anakku, itulah dalam kaitan materi yang disajikan mengamati gambar. Ada 3 macam saja ya, dicukupkan. Dan mari kita bahas untuk materi yang pertama, ada adab dalam berdoa. Baik, sebelumnya mari kita semangati dulu. Ayo semuanya tepuk tangan, semangat. Yuk. Iya, bagus, sip. Sekarang sudah semangat lagi ya. Adab dalam berdoa. Yang pertama sudah disinggung tadi, yaitu berdoa di waktu yang mustajab. Mustajab itu kan tadi contohnya di tempat Masjidil Haram. Contohnya itu ya, contoh realnya, contoh konkretnya. Kita berdoa di Masjidil Haram pasti mustajab. Masih ingat mustajab apa tadi? Artinya mustajab itu berarti doa kita cepat dikabulkan. Ya, segala apapun harapan kita dikabulkan. Yang kedua adalah berdoa dengan menghadap kiblat. Kiblat paham ya? Kita juga menghadap kiblat ya. Kita berwudu juga bagusnya menghadap kiblat. Berdoa pun bagusnya menghadap kiblat. Paham semuanya insyaallah ya. Yang ketiga, berdoa dengan suara yang pelan. Nah, berdoa dengan suara yang pelan ini artinya doa kita ya tentunya didengar oleh Allah ya. Tidak usah berteriak-teriak. Nah, itu. Suara lirih, suara pelan tidak mengapa ya. Bahkan ini dianjurkan. Paham ya? Yang keempat, berdoa dengan khusyuk, merendahkan hati dan penuh harap. Bapak garis bawahi yang namanya penuh harap, kalau khusyuk paham semuanya. Merendah juga sama, paham insyaallah. Penuh harap di sini itu artinya kita percaya diri bahwa doa kita pasti dikabulkan. Jangan sampai pesimis. Saya doa kok nggak dikabul-kabul ya. Nah, jangan ada pikiran seperti itu. Sebagai muslim yang baik harus optimis, penuh harap bahwa doa yang kita panjatkan pasti dikabulkan. Oke, yang terakhir berdoa diawali dengan memuji Allah dan bersolawat. Memuji Allah ya, dengan mengucap kalimat-kalimat yang baik, kalimat thayyibah. Bersolawat pun demikian sama ya,
bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Diawali dengan itu, maka insya Allah doa kita juga dikabulkan dengan cepat, dengan baik. Inilah adab dalam berdoa. Berikutnya mari kita lihat mengenai hikmahnya. Hikmah doa yang pertama yaitu doa dapat mengubah takdir. Mengubah takdir tetapi harus ada usahanya. Ya. Contoh, kalau kita berdoa ingin mendapatkan rizki yang banyak, tapi kita tidak bekerja, nah itu tidak akan mengubah takdir. Ya Allah berikan saya rizki yang banyak, tetapi diam aja di rumah, nah nggak akan ada rizkinya. Kalau kita usaha keluar, berjualan kah, bekerja kah dan sebagainya, maka akan mendapatkan yang kita inginkan. Paham ya? Yang kedua, doa dapat menghindarkan dari murka Allah. Yang Bapak garis bawahi di sini adalah murka Allah itu berarti marahnya Allah. Jangan sampai kita kena marahnya Allah. Ya. Nah, jangan sampai pokoknya. Ya. Tapi kita percaya bahwa Allah adalah Rahman dan Rahim, pengasih dan penyayang. Artinya kita berdoa supaya terhindar dari murka Allah. Allah itu berarti marah kalau kita nggak memohon, nggak meminta. Jadi Allah itu senang kalau kita meminta. Oke? Yang ketiga, doa dapat memperoleh rahmat dari Allah. Nah, demikian yang tadi juga Bapak sampaikan bahwa Rahman dan Rahim atau kasih dan sayang Allah itu merupakan rahmat. Kalau kita berdoa berarti akan hadir Rahman dan Rahim atau kasih sayangnya Allah. Dan yang terakhir, doa dapat memperoleh pahala karena bernilai ibadah. Ibadah kita seperti sholat, zakat, puasa dan sebagainya juga sama, dan nilainya juga sama seperti berdoa kepada Allah itu juga sama dengan ibadah. Baik anak-anakku sekalian, itulah materi secara khusus ya, pada secara inti tentang yang pertama adab, dan yang kedua ada hikmah. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang belum paham? Oke, baik. Hanin, ya apa? Apa yang dimaksud dengan doa mustajab dan kapan waktunya? Oh iya, bagus. Pertanyaannya luar biasa. Tepuk tangan dulu buat semangatnya. Tadi kita bahas hanya tempat mustajab, ya. Sekarang teman kalian, bagus nih pertanyaannya, menanyakan tentang waktunya kapan aja. Nah, baik. Waktu yang mustajab seperti kita ketahui, waktu mustajab itu seperti kita berdoa di sepertiga malam. Ya, paham ya? Itu sambil apa kita nih? Sambil sholat tahajud, bagus. Yang kedua ketika turun hujan. Berdoalah ketika turun hujan, insya Allah itu adalah waktu yang mustajab. Yang ketiga setelah azan. Antara rentang waktunya yaitu setelah azan dan sebelum iqomah. Nah itu juga waktu yang mustajab. Berikutnya ada bagi kaum laki-laki khusus, ayo sholat apa? Sholat Jumat, bagus. Sholat Jumat ada khotib yang duduk dulu ya. Itu namanya duduk di antara dua Nah, waktu ketika khotib duduk, disitulah waktu yang mustajab. Bagaimana, Neng Hanin? Sudah paham? Iya, bagus. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik. Setelah kita membahas materi, Bapak minta untuk ada perwakilan ya. Satu orang laki-laki, satu orang perempuan untuk membaca doa setelah salat. Cung yang siap siapa ayo? Oke, satu bagus, Septian. Satu lagi perempuan. Oke, bagus, luar biasa ya. Ada Intan dan Septian. Baik.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa syiyamana. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian. Tadi perwakilan ada Septian dan juga Intan. Selanjutnya, silahkan lihat ke sini semuanya. Ya, kita akan melaksanakan diskusi. Silahkan nanti kalian membentuk 4 kelompok. Paham ya? Kelompok yang seperti biasa. Ya. Baik, kasusnya adalah begini. Apabila ada seseorang berdoa di kuburan, kuburan tersebut dianggap sebagai kuburan orang yang baik, orang yang soleh, alim ulama dan sebagainya, atau juga keramat dan sebagainya. Tetapi ada fenomena di sana bahwa orang berdoa tidak kepada Allah, melainkan kepada orang yang telah meninggal tersebut. Nah, silahkan Bapak minta untuk mendiskusikan bagaimana menurut kalian memberikan solusi tentang masalah ini yang akan didiskusikan bersama kita. Paham semuanya? Paham. Oke, siap untuk diskusi? Siap? Siap. Iya, bagus. Sambil diskusi ataupun sebelum diskusi ya, Bapak juga akan menyampaikan tayangan sedikit sekilas ya. Ini kaitannya dengan ya ziarah kubur yang sama kaitannya dengan kubur lah ya. Nanti setelah beres juga ini akan disampaikan oleh teman-teman kalian bagaimana pendapatnya ataupun presentasinya. Kecuali ketika masjid, sebagaimana sabda Rasulullah, janganlah kalian menempuh perjalanan safar untuk tujuan ibadah kecuali ketika masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Tuhan Rasulullah yang Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Ini salah satu makam ya. Duduk di atas kuburan. Silakan ini perhatikan makam-makamnya sampai diduduki. Jabir radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang terhadap kuburan, disemen, diduduki, serta dibangun di atasnya. Doa di makam tuh kan kayak perbuatan masih nggak kayak kesirik gitu ya. Terus ini kalau itu bisa tadi ini mau ditambah apa? Kalau tujuannya untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, jadi kalau tujuannya untuk meminta selain Allah, nah sih kurang. Iya, gimana? Solusinya sudah terbayang? Ada ya, kan biasanya berdoa yang semacam itu kan pasti bertentangan lah ya. Ya, tapi silakan gimana menurut kalian? Pastinya banyak lah. Barangkali ada pengalaman dan sebagainya. Bagus ya, silakan. Ya, gimana untuk kelompok 2? Ada solusinya sudah ketemu? Sudah. Ada ya. Kan biasanya kalau berdoa seperti itu ya
Ya bertentangan kan ya menurut kalian juga karena tidak sesuai syariat. Tapi barangkali ada temuan yang lain ya boleh juga, silakan ya. Silakan dilanjutkan diskusinya. Gimana? Sudah ada solusinya? Ada temuan-temuan? Bagus ya. Intinya kan doa seperti itu ya menurut kalian gimana? Apakah itu bertentangan atau apa? Tapi barangkali ada temuan yang lain dari referensi lain juga boleh, silakan dituliskan saja di situ. Nanti dipresentasikan. Bisa diteruskan ya, silakan. Ya bagus. Gimana? Sudah ada solusinya? Ada kan? Ya, temuan-temuan kalian barangkali dari pengalaman melihat masyarakat, fenomena masyarakat dan sebagainya kan ada lah ya, pernah mungkin ya. Intinya ya terserah kalian apakah itu bertentangan atau kalian ya Bapak tunggu gimana pendapat kalian nanti di presentasinya ya, seperti itu. Baik, anak-anakku sekalian, mohon perhatiannya agar diskusinya bisa disudahi. Dan Bapak minta langsung saja, Bapak minta presentasi dari mulai kelompok 1, 2, 3, dan 4. Masing-masing sudah ada perwakilannya? Ada? Yang siap membacakan sudah ada? Bagus, langsung saja ya, jadi tidak usah Bapak perintah lagi. Setelah kelompok 1, dilanjut kelompok 2, demikian ketiga dan keempat. Silakan dimulai dari kelompok 1. Menurut kelompok kami bahwa hal tersebut jelas bertentangan karena berdoa baiknya meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Solusinya ya harus dihindari hal-hal seperti itu dengan kembali bertaubat kepada Allah serta menyadari hal-hal demikian adalah tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut kelompok kami bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan, tetapi bisa saja maksud mereka itu bertujuan dengan bahwa berdoa di kuburan tersebut atau apabila kuburan tersebut adalah dianggap keramat dan dianggap istimewa, tujuannya tidak lain ingin doa yang dipanjatkan segera dikabulkan. Namun, memintanya yang disalahkan apabila meminta kepada ahli kubur bukan kepada Allah. Menurut kami, solusinya adalah harus diberi pemahaman yang baik dikarenakan kurangnya pengetahuan dan sudah menjadi sebuah kebudayaan di kalangan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Menurut kelompok kami bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan. Tidak usah berdoa di kuburan karena masih banyak tempat-tempat yang dianggap istimewa seperti berdoa di masjid, berdoa ketika sholat tahajud, berdoa di majelis ilmu, dan lain-lain. Solusinya adalah harus diberi peringatan berupa tulisan-tulisan larangan dan lain-lain di tempat kuburan tersebut dengan tujuan agar orang yang berdoa di kuburan tidak salah paham dan tidak terjerumus dengan hal-hal syirik, terutama bagi orang yang masih awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Menurut kelompok kami bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan. Kalau kuburan dianggap keramat maupun istimewa, alangkah baiknya kita menyadari bahwa doa seorang ibu atau orang-orang soleh serta orang-orang teraniaya doanya mustajab. Dan menurut kami itu sudah istimewa atau keramat, apalagi doa seorang ibu. Solusinya menurut kelompok kami, pentingnya pemahaman kepada masyarakat terutama yang masih awam dengan cara menyampaikan di sebuah pengajian, tabligh maupun di media-media dengan syiar dakwah. Baik, anak-anakku sekalian, terima kasih sudah melaksanakan diskusi dengan baik dan mempresentasikannya juga sangat mengagumkan. Jawaban-jawaban dari tiap kelompok sangat luar biasa sekali. Untuk itu, mari aplaus bersama-sama, luar biasa. Dan Bapak simpulkan bahwa hasil diskusi kita hari ini semuanya sepakat bahwa solusinya memang ini adalah larangan ajaran Islam ataupun hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Untuk itu, kita sebagai siswa yang baik juga punya kewajiban untuk mengingatkan
saudara-saudara kita yang masih berdoa dengan cara yang kita diskusikan barusan. Demikian itu sebagai pembelajaran kalian, dan terima kasih bagi kelompok yang sudah mempresentasikan. Untuk berikutnya anak-anakku sekalian, ya, ada evaluasi dan silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Bapak bagikan dulu berkaitan dengan materi hari ini, ya, yang ada kaitannya dengan doa yang kita pelajari hari ini. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu, ya. Bagi yang sudah, boleh dikumpulkan. Anak-anakku sekalian, mohon perhatiannya, waktunya sudah habis. Mohon bisa dikumpulkan latihan atau evaluasinya. Terima kasih sudah mengerjakan dengan baik. Bagus sekali. Nanti akan Bapak periksa dan nilainya akan Bapak sampaikan di grup kelas melalui aplikasi WhatsApp, ya. Terima kasih sudah mengerjakan. Mari kita simpulkan kegiatan belajar kita hari ini. Materi yang telah kita bahas hari ini yaitu tentang adab dan hikmah doa. Adab, ya, yang harus kita garis bawahi ada waktu yang mustajab, menghadap kiblat, suara yang pelan dalam berdoa, khusyuk merendah dan juga penuh harap, serta awali doa dengan memuji Allah dan bersolawat. Sedangkan hikmah doa, ayo yang pertama apa? 1, doa dapat. 2, 3, 4, ya, baik, itulah kesimpulan kegiatan belajar hari ini. Bapak harapkan dengan kegiatan belajar hari ini kalian menjadi insan yang soleh, soleha, dan berdoa dengan rajin, dengan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Baik, tidak terasa kegiatan belajar kita sudah selesai. Untuk kegiatan belajar minggu depan, silahkan kalian persiapkan. Insya Allah kita akan melaksanakan ulangan harian, ya, untuk materi secara keseluruhan zikir dan doa atau bab yang ketiga. Untuk itu Bapak minta agar dipersiapkan dengan baik. Baik, sebelum kita pulang, Bapak minta untuk KM agar memimpin doa setelah belajar. Silahkan Nak Rofi untuk berdoa setelah belajar. Marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih untuk kegiatan belajar hari ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan agar kita dalam kegiatan belajar selalu sehat. Tetap semangat, belajar di rumah dengan baik. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.